Shalom, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, edisi Jumat 6 Mei 2022. Hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20 dan Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai ayat yang ke-59. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menciptakan kita manusia yang terdiri dari jiwa dan raga. Raga kita atau tubuh kita membutuhkan makanan, nutrisi agar kita boleh sehat, bertumbuh dan berkembang. Ketika raga tubuh kita tidak mendapat nutrisi yang lengkap, maka kita mudah sakit, menjadi lemah dan perkembangan terhambat. Begitu juga dengan jiwa kita, membutuhkan nutrisi sehingga kita bisa bertumbuh di dalam iman kita. Jiwa kita membutuhkan nutrisi yang dibutuhkan agar senantiasa boleh berkembang dan bertumbuh. Oleh karena itu, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa nutrisi bagi jiwa kita, bagi rohani kita, yaitu roti, tubuh Tuhan. Oleh karena itu, bersukacitalah kita yang senantiasa bisa kapan saja, bahkan setiap hari kita bisa mengikuti Ekaristi, karena melalui Ekaristi kita boleh mendapat nutrisi terhadap kebutuhan rohani kita. Kita sebagai umat Katolik, umat Kristiani, diajarkan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini, yaitu apa? Yaitu Ekaristi. Di dalam Ekaristi kita boleh mengalami dan santap tubuh Tuhan yang merupakan jaminan bagi perkembangan rohani kita. Oleh karena itu Tuhan mengatakan di dalam sabda-sabdanya, bila saudara santap tubuh dan darahku, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Dengan kita bersatu bersama Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan, karena Tuhanlah yang berkarya di dalam diri kita. Tuhanlah yang melaksanakan, Tuhanlah yang mendampingi, menyertai kita, karena Tuhan beserta kita, ada di dalam kita, sudah bersatu dengan kita, karena kita sudah santap tubuh dan darahnya. Oleh karena itu, Tuhan mengajak kepada kita agar kita memperoleh keselamatan dengan senantiasa ambil bagian dalam santap tubuh dan darahnya, supaya kita boleh bertumbuh berkembang di dalam iman. Jiwa kita mendapat nutrisi, mendapat kekuatan, agar kita mampu melaksanakan apa yang Tuhan minta kepada kita setiap hari. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang umat ketika saya merayakan Ekaristi di rumah satu keluarga. Setelah selesai misa, dia memberikan kesaksian bahwa hosti atau tubuh Kristus yang telah dikonsekrasi dan dibagikan pada saat komuni berubah menjadi darah. Pada saat itu dia mengalami dilema, apakah itu akan dibiarkan demikian atau disantapnya. Karena keyakinan dan kebiasaan ketika menerima tubuh dan darah Kristus maka harus santap, maka dia langsung menyantapnya. Dan setelah selesai menyantapnya, dia bertemu dengan saya, memperlihatkan sisa-sisa darah yang berada di tangannya, yang berasal dari hosti itu. Saya mengatakan kepadanya, apakah tanganmu ada luka sehingga mengeluarkan darah? Dia mengatakan bahwa tidak, pastor. Darah itu berasal dari hosti yang pastor bagikan tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman inilah pengalaman rohani yang dialami oleh seorang umat beberapa hari lalu ketika saya merayakan Ekaristi. Ini adalah soal iman. Dengan demikian dia merasa dikuatkan. Dan pengalaman ini baginya adalah pengalaman yang kedua. Pengalaman pertama ketika dia baru pertama kali menerima tubuh dan darah Kristus pada saat komuni pertama. Dia juga mengalami hal yang sama. Host itu berdarah, mengeluarkan darah. Dan dia penuh keyakinan
bahwa darah itu adalah darah Tuhan dan tubuh itu adalah tubuh Tuhan. Dia mempunyai pengalaman rohani demikian karena dia mempunyai kemampuan khusus untuk bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Untuk dia bisa mendengar apa yang tidak bisa kita dengar. Dia mempunyai kemampuan. Oleh karena itu saya katakan kepadanya, banyak berdoa, banyak melakukan aktivitas rohani supaya engkau bisa dipakai Tuhan, karena Tuhan lewat engkau memperlihatkan mujizat Tuhan, karya Tuhan lewat Ekaristi, lewat tubuh dan darahnya yang bisa engkau saksikan sendiri dan santapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dia merasa sangat dikuatkan, dia merasa sangat terberkati dengan bisa santap tubuh dan darahnya. Oleh karena itu kita juga diajak, oleh setiap kali kita boleh ambil bagian santap tubuh dan darahnya agar kita boleh dikuatkan, diberkati karena jiwa kita mendapat nutrisi langsung dari Tuhan. Semoga demikian.